Oke, halo, selamat malam. Ya, kita ketemu lagi. Saya mau lanjut seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa kita ingin menyampaikan kenapa VSM itu gagal dalam eksekusinya ya. Oke, bagi teman-teman yang baru pertama kali ke channel saya, silahkan subscribe ya karena subscribe-nya gratis dan kita akan membahas tentang berbagai macam improvement dan perbaikan di seputaran manufacturing terkait dengan lean manufacturing yang saya miliki dan saya ingin berbagi, semoga bermanfaat untuk teman-teman sebagai penambah pengetahuan. Welcome to Dr. Kaizen channel, Lean and Project Improvement. Don't forget to subscribe. Subscribe is free. Kali ini saya mau menyampaikan tentang cerita seperti ini ya. Banyak perusahaan itu sudah bikin value stream ya, tapi sudah penuh lah dindingnya, tempat diskusinya, kertasnya banyak, bikin VSM, data dan sebagainya komplit. Tetapi hanya kelihatan seperti pajangan saja jadinya. Ya, hanya jadi pajangan aja. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya, apakah masalahnya di cara gambar-gambar ini atau bagaimana? Nah, itu kita akan bahas ya. Akan bahas di detail di video ini tentang masalahnya itu biasanya bukan VSM-nya, tapi lebih ke apa ya? Eksekusinya ya. Nah, di sini nanti kita bahas tentang kenapa dan bagaimana yang benarnya gitu ya. Terus nanti silakan di feedback. Oke, kita bicara seperti ini dulu. Kenapa banyak VSM berakhir jadi pajangan? Ya, jadi VSM itu sering berhenti jadi dokumen presentasi aja, bagus dilihat, gambarnya keren ya, tapi tidak dipakai untuk daily improvement. Nah, ini statement awalnya ya. Kemudian kesalahannya apa? Yang pertama, mappingnya terlalu rumit. Nah, kadang kita pengen pengen bikin memang detail betul, tapi terlalu detail juga nggak bagus. Ya, terlalu banyak simbol. Nah, kita ini orang lapangan, orang orang di lapangan itu terlalu banyak simbol. Itu juga buat kita orang produksi, orang lapangan itu ya terlalu ruwet. Jadinya ya nggak perlu sampai sedetail-detail gitu juga, sampai simbol-simbol apa-apa itu juga nggak perlu terlalu banyak ya. Terus tim lapangannya tidak paham. Nah, tadi udah tak bilang ya, udah bilang bahwa kalau simbol detail terlalu ini malah orang lapangan, teman-teman kita di produksi, teman-teman kita di land, di sel itu malah nggak paham. Nah, itu repot nanti. Ya, kadang kita terlalu fokus sih ya bikin PSM sesuai dengan idealis kita ya, tapi operator malah bingung bacanya. Teman kita leader di produksi bingung bacanya. Nah, itu malah jadi masalah. Ya. Kesalahan kedua, tidak fokus pada problem terbesarnya. Nah, ini jadi harusnya semua masalah itu ada banyak ya, masalah itu banyak mana-mana, tapi kita harus menentukan dulu, fokus aja dulu masalah yang terbesarnya apa. Jadi kita itu terlalu kadang pengen semua masalah pengen diselesaikan barengan saat itu semua masalah ya, terus akhirnya apa yang terjadi? Nggak ada prioritas, nggak ada prioritas maksudnya. Dan karena kita nggak ada prioritas, fokusnya jadi bermasalah kan? Akhirnya improvementnya jadi lambat ya, jadi lambat. Seharusnya yang benar itu ya cari bottleneck terbesar dulu ya, jangan semua mau diperbaiki sekaligus ya, itu yang penting. Kesalahan ketiga, ini yang paling sering, tidak ada follow up, tidak ada PIC pertama ya, bikin rencana PIC-nya cuma bagian departemen misalkan, itu juga nggak bisa, harus nama siapa dan dari departemen mana.
dan orang tersebut pastikan paham. Tadi saya di awal harus ada yang harus paham dulu semua yang terlibat itu. Yang kedua, tidak ada monitoring. Nah, karena nggak ada PIC-nya pasti nggak ada yang monitoring, termasuk PIC-nya VSM itu sendiri, gitu. Ya. Yang ketiga, tidak ada review mingguan. Nah, artinya apa? Karena nggak ada monitoring, ya pasti nggak ada yang review. Harusnya ada monitoring, harus ada review. Apa bedanya monitoring sama review? Monitoring itu melaporkan update-nya. Review itu memberikan umpan balik terhadap update tersebut. Emang ada misalkan, ada yang monitor, ada PIC-nya, ada yang melaporkan, tapi semua cuma baca tok, tapi nggak memberikan tindakan atau atas segala update itu, ya. Jadi ujung-ujungnya gimana? Ya tadi VSM tanpa action plan, jadi gambar alur proses tok, jadi kayak jadi SOP tok gitu. Nah itu yang nggak kita inginkan, karena VSM yang benar itu ya alat untuk memperbaiki, gitu ya. Terus gimana Pak caranya eksekusi VSM yang benar? Ya, pertama fokus satu area saja dulu. Nah, di VSM itu kan banyak tuh ditandain Kaizen, ini Kaizen, ini Kaizen. Oke. Fokus satu area, mana yang paling utama? Cari list terbesarnya. Ya, pemborosan terbesar di mana? Terus seperti yang dulu pernah kita share di video sebelumnya, quick win. Tahu ya quick win? Quick win itu sesuatu yang langsung berdampak dan bisa dilihat hasilnya. Nah itu malah lebih bagus pilih yang itu. Yang keempat, daily monitoring. Setiap hari pastikan dimonitor dan dilaporkan. Namanya dimonitor itu harus dilaporkan. Ya. Kemudian yang kelima, libatkan supervisor dan operator. Ya. Atau orang yang berada di area itu atau pelakunya. Nah, itu harus dilibatkan. Nah, itu ya. Oke. Di tempat kalian bagaimana saat menjalankan VSM, problemnya apa? Oke, silakan komen di bawah di video saya ini. Terima kasih, semoga membantu.